Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mas dan Mbak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah seminar penelitian sosial. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari kebaharuan dalam sebuah penelitian. Baik, dalam salah satu upaya untuk mencari kebaharuan dalam penelitian itu banyak ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas itu satu persatu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat itu adalah laboratoriumnya sosiologi. Jadi semua yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah bahan sosiolog untuk meneliti. Nah, yang menjadi persoalannya adalah tidak ada fenomena sosial itu yang belum diteliti oleh para ilmuwan. Nah, hari ini kita mau meneliti lagi. Nah, ini yang menjadi tugas para peneliti untuk mencari kebaharuan. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita akan mencari kebaharuan itu? Tentu kita pertama kali akan mereview literatur ya. Jadi nanti literatur yang kita review itu tentu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, oleh sebab itu jurnal baik itu yang terpublikasi di internasional maupun di nasional itu direview, kemudian nanti dipetakan lalu terlihat dari di mana yang belum diteliti oleh para ilmuwan. Kemudian terlihat juga nanti tren-trennya mana, sehingga peneliti itu akan masuk di situ, akan mengisi kekosongan itu. Nah, setelah literatur review itu dikaji gitu ya, maka nanti tantangan peneliti berikutnya adalah mencari kebaharuannya. Nah, Creswell mengatakan bahwa kebaharuan penelitian itu bisa dicari berdasarkan yang pertama setting tempat gitu ya. Nah, setting tempat, setting waktu, kemudian teori, kemudian metode gitu. Baik, di sini kita akan menjelaskan satu-satu. Nah, kebaharuan bisa dilihat dari setting tempat ya. Misalnya begini, tempat itu misalnya kita lihat kasus konflik ya. Konflik di Jakarta misalnya ya akan berbeda dengan misalnya konflik di Jogja terkait dengan misalnya kenaikan upah misal ya ini. Kemudian karena apa? Karena Jogja itu kemungkinan besar sangat syarat dengan budaya norma-norma, sehingga tatkala ada gerakan kenaikan upah mungkin tidak begitu frontal kecuali yang kemarin ya, konflik yang kemarin. Nah, tapi kalau di daerah-daerah industri seperti yang di Jakarta tadi yang saya katakan itu memang begitu ada perubahan langsung gitu. Nah, ini karakter tempat itu, karakter masyarakat itu sangat menentukan. Kemudian waktu ya. Nah, waktu itu juga sangat menentukan. Misalnya sangat menentukan kebaharuan misalnya begini. Kita ambil interaksi sosial masyarakat misalnya pada saat dilakukannya halal bihalal. Sebelum era pandemi Covid, ya, halal bihalal itu dilakukan dengan cara interaksi langsung. Orang bertatap muka, orang berkumpul, orang bersalaman gitu ya, orang ya untuk menunjukkan atau mengekspresikan halal bihalal gitu ya, bermaaf-maafan. Nah, tetapi di pandemi Covid ya seperti yang diteliti oleh teman-teman di PISUM, Bu Marfu dan saya sendiri itu menunjukkan bahwa halal bihalal itu dilakukan di era pandemi Covid itu tidak langsung melalui virtual gitu. Nah, ini yang kemudian membedakan antara sebelum Covid dan setelah Covid gitu. Nah, selain itu ada juga mencari pembeda itu bisa dilakukan di misalnya teori gitu ya. Teori ini sangat menentukan asumsi yang akan kita bangun. Misalnya kita lihat bencana gitu ya. Bencana apabila dilihat dari struktural fungsional, tentu ini pasti tidak menjadi persoalan gitu ya, karena bencana itu akan dilihat secara
ya keagamaan misalnya, ya intinya tidak terlalu membahayakan. Tetapi kalau itu dilihat dari teori kritis, tentu ini akan berbeda seperti itu. Nah, jadi teori kritis dengan teori fungsional pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, selain itu kita lihat juga metode. Bisa jadi penelitian itu menggunakan metode kualitatif ya, akan berbeda hasilnya dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan metode kuali dan kuanti juga pasti akan berbeda apabila metode itu dimixkan, jadi metode mix method. Nah, 3 metode ini akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Nah, jadi sekali lagi kita tidak perlu bingung terkait dengan bagaimana mencari kebaharuan penelitian itu, karena memang kebaharuan penelitian itu banyak cara untuk mengungkapkannya. Nah, sekali lagi saya katakan intinya kita pertama kali kita memeta-metakan dulu gitu ya hasil pembacaan kita atau literatur kita. Nah, literatur yang bagus itu biasanya diambil di jurnal gitu ya. Karena apa? Karena jurnal itu selalu update. Maka di dalam penelitian itu selalu diutamakan jurnal, minimal terbitan 5 tahun terakhir atau ya 10 tahun terakhir misalnya seperti itu. Tapi biasanya 5 tahun terakhir. Nah, karena apa? Karena memang jurnal-jurnal yang diterbitkan itu selalu update terus seperti itu. Makanya dalam penelitian itu juga jurnal menjadi primary reference ya, jadi referensi yang paling utama. Nah, itu jadi intinya di dalam penelitian itu harus ada kebaharuan. Fungsinya apa sebenarnya kebaharuan itu? Fungsinya adalah untuk memberikan kontribusi ya, kontribusi. Karena apa? Karena seluruh fenomena itu sudah diteliti, lalu kita akan meneliti lagi. Kalau tidak ada kontribusi, ya artinya tidak ada pengembangan ilmu seperti itu. Nah, selain itu juga pastinya kita tidak disebut plagiat ya. Nah, hati-hati dengan plagiat ini. Ini yang sedang tren sekarang ya. Nah, kemudian Mas Mbak, saya katakan bahwa kebaharuan penelitian itu ada di kajian literatur. Nah, sebenarnya kajian literatur itu letaknya di mana? Nah, bagaimana kita menuliskannya di kajian literatur? Sebenarnya masing-masing institusi berbeda-beda ya. Ada yang di kajian literatur itu sebutannya ada yang kajian literatur, ada yang landasan kajian penelitian terdahulu. Nah, di sosiologi ini biasanya disebut dengan landasan kajian penelitian terdahulu seperti itu ya. Nah, lalu ini artinya kita tidak perlu memusingkan konsep-konsep yang berbeda seperti itu. Nah, ada juga, dan itu biasanya ditulis di proposal atau di bab 1. Bab 1 itu sampai ke metode kalau di sosiologi. Tapi ada juga yang sudah menuliskannya itu di latar belakang ya, latar belakang masalah. Jadi dia mulai dari latar belakang, dia sudah memulai memeta-metakan apa yang terjadi di dunia akademis, kemudian apa yang belum diteliti orang, bagaimana trennya, lalu dia nanti masuk begitu ya, mengisi kekosongan itu. Nah, ada juga yang di bab 2. Bab 2 itu secara spesifik di landasan kajian literatur ya. Nah, ada yang nanti di akhir. Nah, itu sebenarnya tidak masalah, itu masing-masing institusi itu berbeda-beda gitu. Tapi khusus untuk di sosiologi, penulisan ini ada di bab 1 ya, ini di kajian penelitian terdahulu seperti itu. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini yang sering ditanya oleh mahasiswa. Berapa sebenarnya kajian penelitian terdahulu itu dibutuhkan gitu ya? Sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Artinya apa? Kita tidak dibatasi oleh jumlah. Karena apa? Karena fasilitas kita ini sangat banyak ya. Jadi jurnal-jurnal sekarang bisa diakses melalui web gitu ya. Dan biasanya kita tidak terbatas kalau sudah berhubungan dengan dunia internet gitu ya. Oleh sebab itu mencari penelitian terdahulu yang relevan itu sebanyak-banyaknya adalah sebagus-bagusnya gitu. Untuk menunjukkan bahwa di dunia akademik itu
sudah banyak sebenarnya penelitian yang akan kita kaji seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa fungsinya gitu ya? Fungsi dari kajian penelitian terdahulu. Nah, kalau di awal itu adalah fungsinya untuk menunjukkan posisi kita, posisi penelitian ya. Tadi setelah kita peta-petakan, kemudian apa yang terjadi di dunia akademis, kemudian apa yang belum, nah kita masuk di situ. Jadi intinya di situ untuk di awal sekali kita sudah membedakan. Kemudian nanti ada juga tulis di bab 2 itu, atau kalau kita itu di teori ya. Nah, teori itu untuk memperkuat teori. Jadi dalam tulisan ilmiah itu teori itu tidak tunggal ya. Jadi konsep-konsepnya kita ambil, kemudian kita perkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, lalu kita elaborasi seperti itu. Nah, nanti penelitian terdahulu itu di akhir itu fungsinya adalah untuk analisis. Jadi setelah kita dapat hasil penelitian kita, temuan penelitian kita, lalu kita akan mengelaborasi antara temuan kita dengan fakta, teori yang ada. Nah, teori ini tentu didukung penelitian terdahulu. Misalnya kajian tentang disaster gitu ya. Disaster, kajian tentang bencana COVID yang terjadi di misalnya di Indonesia, bisa sama kejadiannya di luar negeri misalnya. Seperti misalnya kita adanya kebijakan work from home ya. Misalnya semua orang dirumahkan seperti itu. Nah, ini bisa sama hasilnya. Misalnya seperti penelitian yang mengatakan bahwa telah terjadi perubahan sosial halal bihalal gitu ya dengan menggunakan virtual. Nah, seperti itu hasilnya bisa sama. Artinya begini, hasil penelitian kita bahwa teknologi itu ya mampu menyampaikan pesan tapi tidak bisa memberikan makna seutuhnya dalam halal bihalal itu. Nah, itu adalah kesimpulan dari penelitian perubahan interaksi. Nah, kesimpulan ini bisa sama dengan penelitian si A yang ada di Amerika misalnya, penelitian si B yang ada di mana gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau dia sama itu kenapa? Kalau dia berbeda itu juga kenapa? Nah, inilah yang dibutuhkan di analisis penelitian. Jadi nanti akan kaya penelitian kita. Jadi intinya kita tidak rugi kalau mencari referensi itu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu. Jadi sekali lagi fungsi dari kajian literatur itu pertama dia untuk membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Kalau di teori nanti dia akan memperkuat teori. Kalau nanti di bab akhir itu adalah untuk menganalisis ya, untuk menunjukkan bahwa penelitian kita ini hasilnya sama, hasilnya berbeda, nanti dianalisis seperti itu. Nah, Mas Mbak, saya pikir itu ya yang penting, bagaimana cara kita untuk mencari kebaharuan dalam penelitian. Saya pikir sudah tidak perlu lagi untuk cemas begitu ya, untuk mencari isu-isu yang sama. Jangan sampai kita mentok gitu ya, artinya jangan sampai kita kehilangan ide karena misalnya kita ingin meneliti tentang bencana COVID gitu ya. Bencana COVID sudah banyak diteliti orang gitu loh. Kok kita mau meneliti lagi? Bahkan ada yang mengatakan, wah itu isunya sudah tidak seksi lagi, sudah lewat misalnya. Tidak, karena sepanjang fenomena itu kita ketahui dan kita tahu posisinya masih kosong gitu, dan kita mampu untuk mengisinya, mengapa tidak gitu? Tidak ada fenomena yang tidak seksi lagi seperti itu. Nah, apalagi tadi ya, sosiologi itu banyak upaya ya, banyak cara, banyak bahan yang tersedia di masyarakat. Seluruh dinamika masyarakat itu, baik dia melalui virtual, baik dia melalui alam nyata seperti ini, itu banyak. Jadi jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi untuk menentukan bagaimana cara membuat proposal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di session-session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.